Dan katanya dia tuh mendapatkan hukuman ini sebagai bentuk cinta agar Russell bertobat. Hah? Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan yang cari merch terror, linknya udah ada di description box. Guys, pertengahan tahun ini ada sebuah kasus di Indonesia yang rame banget. Seorang anak di Karawang menggugat ibu kandungnya, sampai-sampai banyak banget orang yang menyebutnya sebagai anak durhaka. Gak hanya itu, beberapa waktu lalu juga ramai sebuah berita seorang anak yang menggugat ibunya karena mobil Fortuner. Jadi ibunya beli mobil Fortuner di tahun 2013 dan mobil itu dinamakan atas nama anaknya. Nah, di tahun 2019 sang ibu ini berpisah dengan suaminya, dan setahun kemudian pada Oktober 2020 dia digugat sama anaknya. Anaknya bilang bahwa karena mobil itu di bawah nama dia, berarti itu adalah hak dia. Dia meminta mobil itu pada ibunya, dan kalau ibunya menolak, maka menurut sang anak itu jatuhnya sewa, dan sama dia dihitung akumulatif hutang ibunya itu sudah mencapai 200 juta. Nah, dikatakan nih bahwa sang anak itu menggugat ibunya karena dia kecewa akan orang tuanya yang selalu berantem. Katanya tujuannya untuk mendamaikan. Gimana tuh menurut kalian? Nah, kasus anak gugat orang tuanya itu mendapatkan sorotan dari dosen Fakultas Hukum Unpad, Sony Dewi Judiasih, yang mengatakan bahwa secara norma anak itu tidak boleh melayangkan gugatan terhadap orang tuanya karena tindakan ini, and I quote, tidak sejalan dengan norma yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 46 ayat 1 dan 2, seorang anak wajib menghormati orang tua serta wajib memelihara jika anak sudah dewasa. Nah, tapi bagaimana jika sang orang tua melakukan kesalahan fatal yang merugikan dan juga memberikan dampak buruk untuk anaknya? Ini adalah diskusi yang menarik banget karena seringkali kita mendengar tentang anak durhaka, tapi bisakah orang tua menjadi durhaka juga? Dan patutkah mereka mendapatkan gugatan atau tuntutan dari buah hatinya? Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di akhir setelah mendengar beberapa kasus anak yang menggugat orang tuanya. So langsung aja, without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan kasusnya Gregory Kingsley. Gregory Kingsley adalah seorang anak asal Kansas, Amerika Serikat, kelahiran tahun 1980. Dia lahir kepada pasangan Rolf Kingsley dan Rachel Kingsley. Di tahun 1992, saat usianya Gregory ini baru 12 tahun, dia memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Orlando. Pada majelis hakim, Gregory ini meminta untuk dibantu memutuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya. Kenapa? Karena ternyata Gregory ini sakit hati kepada ayah dan ibunya. Dia merasa diabaikan dan tidak pernah diharapkan untuk lahir ke dunia. Jadi pas Gregory itu baru usia 4 tahun, orang tuanya bercerai. Dan selepas mereka bercerai, Gregory dibesarkan sama ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Dan mereka menghabiskan waktu mereka banyak di jalanan, bepergian dari Colorado ke Florida, selalu pindah-pindah rumah. Gregory juga nggak pernah dikasih untuk komunikasi sama ibunya, dan dia cuma bisa telepon ibunya diem-diem tanpa sepengetahuan ayahnya. Di tahun 1989, ketika Gregory umur 8 tahun, ayahnya ketahuan melecehkan pacarnya. Akhirnya Gregory pindah untuk tinggal sama ibunya. Nah, at that point, ternyata Gregory itu udah punya 2 adik dari ibunya. Jadi Gregory harus tinggal sama ibunya dan 2 adiknya. Gak lama setelah Gregory akhirnya tinggal sama ibunya, ternyata Rachel gak mampu untuk mengurus semua anak-anaknya. Lalu dia membawa Gregory ke panti asuhan. Di panti asuhan, Gregory ketemu sama seorang pengacara dan advokat kesejahteraan anak-anak, namanya George Russ. George ini seneng mengundang Gregory ke rumahnya, dan setelah 2 kali kunjungan, keluarga George pun memutuskan untuk mengadopsi Gregory. Mulai dari situ, Gregory tinggal sama keluarganya George dan mengganti namanya jadi Sean Russ. Awal-awal kehidupan dia nih di rumahnya George sebagai Sean Russ, dia ngerasa beda sama anak-anak lain. Gak bisa naik sepeda, gak bisa bergaul. Sampai lama-lama, namanya anak-anak ya guys, mudah banget untuk beradaptasi. Dia mulai berubah, dia belajar saksofon, olahraga tenis, ikut pramuka, pergi berkemah. Udah 1 tahun dia tinggal sama George, hidupnya udah mulai enak. Tiba-tiba dia dapet telepon dari Rachel yang tiba-tiba bilang bahwa dia mau anaknya Gregory untuk balik tinggal sama dia. Nah, karena Gregory yang pada saat itu namanya udah Sean, ngerasa bahwa dia nggak mau lagi tinggal sama Rachel, hidupnya udah berubah. Jadi di umur 12 tahun dia menggugat orang tua kandungnya. Kasus ini dibawa ke meja hijau dan menjadi kasus pertama seorang anak yang memutuskan untuk tidak punya hubungan dengan orang tua kandungnya. Setelah persidangan selama 2 hari, akhirnya pengadilan pun mengabulkan permintaannya Sean. Ayah kandungnya sama sekali tidak merasa keberatan dengan keputusan itu, tapi Rachel sempat keberatan dan mengajukan banding, itu pun ditolak sama
sama pengadilan. Setelah persidangan, Sean tetap tinggal sama keluarga barunya dan 8 orang saudaranya, dan semenjak itu dia nggak mau ada hubungan sama ibunya juga. Keluarga barunya Sean ini sangat-sangat sayang padanya, tapi ya rasa mindernya itu nggak bisa hilang gitu aja guys. Dia tuh walaupun udah mencoba, tetap aja sulit beradaptasi. Dia selalu ngerasa bahwa orang nganggep dia sebelah mata. Pas remaja, Sean akhirnya mengidap depresi. Di masa-masa sulitnya dengan depresi, akhirnya Sean malah berpaling ke obat-obatan. Dia ditangkap sampai 2 kali, sampai akhirnya melewati itu semua, keluarganya tuh ada bareng dia guys. Sementara orang tua kandungnya, ayahnya Sean, di tahun 1993, Ralph, kehilangan nyawanya akibat perutnya tertembak pistol saat mencoba untuk mengeluarkan pistol dari kantongnya. Dan di tahun 2006, Rachel juga meninggal dunia. Walaupun Sean akhirnya juga rada menyesal dia memutus kontak dengan orang tua kandungnya, dia akhirnya sampai di realization atau kesadaran bahwa ibunya juga waktu itu masih muda banget. Jadi mamanya si Rachel itu punya dia di umur 18 tahun dan dia kesulitan untuk membesarkan anak-anaknya. Dan akhirnya Sean mengerti bahwa ibunya juga manusia yang melakukan kesalahan. Cerita ini jujur sangat conflicting ya, karena terkadang emang situasinya seperti itu adanya. Everyone's just trying their best. Tapi katanya di akhir Sean sadar bahwa Rachel mencintai dia. Dia adalah seorang manusia dan dia melakukan kesalahan. That's so sad. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Next ada kasusnya Anna Meyer. September tahun 2016, sebuah majalah Austria berbahasa Jerman, Die Ganze Woche, memberitakan tentang seorang perempuan asal Carinthia, Austria, dengan nama samaran Anna Meyer, usia 18 tahun, yang menggugat orang tuanya. Kenapa? Kenapa orang tuanya si Anna ini bisa sampai digugat? Menurut Anna, alasannya adalah kedua orang tuanya itu telah mengupload sekitar 500 foto dia pas dia kecil tanpa persetujuannya di Facebook. Jadi sejak tahun 2009, Anna berusia 11 tahun, orang tuanya itu mulai membagikan atau nge-share foto-fotonya Anna di akun Facebook mereka yang memiliki teman sekitar 700 orang. Nah, Anna menganggap bahwa orang tuanya tuh nggak tahu malu dan nggak tahu batasan. Mereka tetap membagikan foto-foto anehnya Anna. Ada yang dia duduk di toilet, berbaring di tempat tidur bayi, ada yang nggak pakai baju. Dan Anna merasa bahwa foto-foto tersebut sangat memalukan dan membuat hidupnya sengsara. Dan Anna katanya udah minta orang tuanya berkali-kali untuk ngapus foto-foto itu, tapi selalu diabaikan. Karena dia udah capek, gak dianggap serius, akhirnya dia memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Meskipun dibawa ke pengadilan, sebenarnya ayahnya Anna tadinya tuh kekeh yakin bahwa dia tidak bersalah. Dia merasa bahwa dia punya hak kok membagikan foto-foto yang dia jepret. Dia juga bilang bahwa tujuannya kan agar dibagikan di dalam album keluarga dan diterima baik kok sama teman-temannya. Nah, kalau kasus kayak gini gimana guys menurut kalian? Bisa dibilang mungkinkah kayak sekitar 60-70% dari semua orang tua melakukan hal ini, di mana mereka upload foto-foto anaknya yang harus yang ekstrim kali ya, yang harus yang memalukan, tapi upload foto anak-anaknya tanpa konsen, tanpa persetujuan anak-anak mereka. Kalau menurut kalian gimana? Walaupun kasusnya Anna Meyer ini sempat ramai juga di Austria, jadi beberapa portal berita bilang bahwa ini bukan kasus asli, alias nggak pernah ada berita seperti itu, dan majalah yang mengunggah cerita ini juga tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Mungkin inti dari berita ini adalah untuk bikin kita mikir gitu. Dari semua foto yang diupload sama orang tua, apakah mungkin suatu hari nanti bisa jadi materi gugatan guys dari anak mereka? Fun fact, di Perancis, orang tua yang mengunggah foto anak mereka ke media sosial itu bisa diberikan sanksi. Undang-undang ini muncul untuk menghukum orang tua influencer yang ingin menambah followers atau menghasilkan uang dari jepretan gambar anak-anaknya. Kepolisian Jerman juga memberikan peringatan kepada orang tua untuk berhenti membagikan foto-foto anak-anaknya karena khawatir foto-foto tersebut disalahgunakan dan menarik orang jahat yang mampu menyakiti anak-anak mereka. Artis-artis, maksudnya sekarang tuh udah emang jadi kayak enggak deh, gue nggak mau ngepost anak-anak dia sendiri gitu kan, karena takutnya nanti ini dituntut sama anaknya. Jadi mereka udah punya ketakutan itu loh kak. Kayaknya bukan karena dituntut deh, mungkin untuk menjaga anak mereka dari orang-orang jahat nggak sih? Waktu itu tuh ada, aku dengar, mungkin iya alasannya itu. Terus habis itu ada juga dia nyebutin setelahnya ya, dia nyebutin iya nanti takutnya pas gede ternyata anak saya nggak terima kalau ternyata share gitu. Kalau itu lebih ke konsensual nggak sih, kayak siapa tahu ternyata anak saya nggak mau. Tapi sulit nggak sih? Aku sih nggak tahu ya, karena aku nggak punya anak. Cuman kayak begitu aku punya Laici, isi galeriku semua kucing. Apalagi punya anak ya kan? Hah? Jadi minuman? Bukan. Jadi cat vlogger. Tapi kan
Laici nggak bisa nuntut aku, jadi start to be a cat. Canda Laici. Ya kan, apalagi orang tua gitu pasti satu galeri HP-nya isinya semua anaknya. Nah, terus kayak pengen banget share. Iyalah, kayak senyum dikit, aduh lucu banget. Gerak dikit, aduh lucu banget. Bisa ngangkat kepala, lucu. Bisa rolling lucu. Ya nggak? Gak mau kehilangan momen. Nggak mau kehilangan momen. Sulit ya. Tapi iya, nanti kalau misalkan generasi setelahnya nih, generasi beta atau alpha apa ini, yang setelah ini tiba-tiba mereka punya tren di mana mereka nggak mau sama sekali online. Menurut aku ya, era itu akan selalu berputar kan. Sesuatu yang overly exposed eventually bikin orang tuh put off sama segala macam deh. Kayak simplicity aja, orang tuh udah mulai put off sama simplicity. Kayak semuanya terlalu simple, semuanya terlalu abu-abu, semuanya terlalu putih, atau semuanya terlalu monokrom. Orang put off gitu. Orang mulai lagi ke maksimalis gitu kan. Tapi menurut aku itu juga dalam tren segala macam, tren baju, tren pertemanan, tren girl bossing, itu semuanya pokoknya terlalu too much. Pasti orang-orang akan keluar dari situ dan drag to the complete opposite. Dan menurut aku, kita nih sekarang di era super expose, karena media sosial tuh luar biasa ngasihin kita platform untuk mengekspos segalanya. Sampai aku aja kadang-kadang udah mulai put off gitu, kayak ini kalau aku share, momen ini aku share buat apa gitu? Apakah orang-orang mengappreciate-nya, atau orang-orang merasa aku sombong kah, atau orang-orang gak bisa lihat baiknya juga? Apakah ini masih galeri aku kalau misalkan yang nonton, misalkan yang lihat 50.000 orang, is it my gallery? Jadi kayak terkadang aku rasa orang-orang tuh bakal melewati di mana kayak enggak deh, kayak udah deh expose-nya. Dan pasti anak-anak kita kalau misalkan emang difoto dari kecil, di video, di ini ada satu Instagram isinya muka mereka, eventually mereka kayak I don't wanna be online. Kayak give me place to breathe gitu. Bisa nggak ada ruang buat saya nggak terlihat? Kenapa sih muka saya harus di mana-mana gitu? Apalagi anak-anak yang terkenal ya. Menurut aku maybe trennya akan ke sana. Gen Z tuh udah mulai banyak yang bikin Instagram tapi fotonya nol. Iya betul menurut aku kayak karena itu gak sih, everyone's just so exposed. Semua orang berlomba-lomba untuk menunjukkan seestetik apa hidup mereka, seperfect apa gitu. Lama-lama capek, nobody looks real anymore. Kayak ada tas baru, kalau gue nggak pakai itu nanti gue luar labubu ini gitu. Maaf Pop Mart, I like the other things. Cuma kayak just everything is just too much these days gitu. Jadi mungkin orang-orang bakal kayak simplicity, candid moments kurangin, ya gak sih? Aku juga ngeliat trennya anak-anak muda sekarang kalau ngeliat misalkan ibu-ibu pada foto-foto di spot-spot hits gitu, misalkan liburan, mereka tuh ketawa aja ngeliatin kayak moms gitu. Ya kan, berarti kan the newer generation tuh udah mulai kayak buat apa sih foto di semua tempat gitu. Lebih ke momennya, makanannya, itu tuh yang lebih mereka share gitu ya. Dump. Maybe, we don't know, but we'll see. Kayaknya sih bakal gitu ya. What do you think of this case? Coba komen di bawah. Nggak sabar untuk baca komentar kalian. Next case. Kasus berikutnya ini dari Indonesia. Ramai di pertengahan 2024 kemarin. Jadi, tanggal 26 Mei tahun 2021, seorang anak bernama Stephanie melaporkan dua saudara kandungnya sendiri, Dandi Sugianto dan Verlin Sugianto, serta ibu kandungnya, Buku Sumayati, ke Polda Jawa Barat. Gugatan itu dilayangkan sama Stephanie karena dia memiliki dugaan bahwa Dandi, Verlin, dan Ibuku Sumayati memalsukan tanda tangannya dalam surat keterangan waris. Stephanie juga menemukan adanya upaya menghilangkan namanya sebagai salah satu ahli waris dari aset saham dan aset perusahaan milik ayahnya. Jadi kasus ini sebenarnya mulainya tuh di tahun 2012, Desember 2012, saat ayahnya Stephanie, suami Buku Sumayati, Bapak Sugianto, meninggal dunia. Rest in peace. Kebetulan Kusumayati dan Sugianto itu memiliki sebuah perusahaan jasa transportasi yang tercatat sebagai sebuah PT. Nah, dalam aturan yang berlaku, jika pemilik saham meninggal dunia, harus ada perubahan pemegang saham. Nah, sejak tahun 2007, sejak Stephanie menikah dan tinggal sama suaminya di Surabaya, hubungannya sama keluarganya itu merenggang dan semakin buruk bahkan setelah ayahnya meninggal dunia. Mereka sama sekali putus komunikasi. Karena
hubungan Bu Kusumayati dan anaknya Stephanie ini nggak baik, Bu Kusumayati tidak menyantumkan namanya Stephanie saat melapor ulang akta pemegang saham. Nah, untuk surat keterangan waris, Bu Kusumayati meminta salah satu karyawannya untuk mengurus surat tersebut. Dia menandatangani bagian dia doang. Nah, untuk bagiannya Stephanie, dia nggak peduli caranya gimana ya, dapetin lah tanda tangannya Stephanie, mau didatengin ke rumahnya atau gimana. Pokoknya Bu Kusumayati hanya mau semuanya beres. Nah, ternyata tanda tangannya Stephanie itu dipalsukan. Nah, karena tanda tangan palsu ini, akhirnya Stephanie menggugat Bu Kusumayati. Stephanie juga menuntut agar ibunya transparan dengan harta warisan dari ayahnya. Stephanie mengatakan bahwa setelah ayahnya meninggal, seluruh aset warisan berupa harta bergerak seperti mobil, emas, asuransi deposito, serta harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan ruko semuanya dikuasai sama Bu Kusumayati dan dua kakaknya. Bu Kusumayati bilang bahwa dia juga nggak kepikiran dia akan digugat sama anaknya sendiri, dan dia juga membujuk Stephanie untuk menarik atau mencabut gugatannya. Stephanie bersedia untuk berdamai, bermusyawarah secara kekeluargaan dengan satu syarat. Syaratnya adalah uang 500 miliar rupiah dan 50 kilogram emas. Buset. Akhirnya Stephanie meminta ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah. Walaupun hal ini katanya dibantah sama Stephanie yang bilang bahwa dia nggak pernah minta atau buat syarat seperti itu. Pada 24 Juni, akhirnya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Nelly Andriani, menyidangkan perkara ini dan meminta kedua belah pihak untuk berdamai. Apapun alasannya, saya minta saksi pelapor untuk berdamai dengan ibu yang sudah melahirkannya. Saya sampaikan ini untuk kebaikan semuanya, kata Bu Nelly. Stephanie menyebutkan bahwa sebenarnya dia sudah memaafkan ibunya. Dia juga mau berdamai asalkan ibunya memberikan dia list atau daftar aset ayahnya, karena itu haknya dia sebagai anak. Tapi kasus ini tetap bergulir sampai di 20 November kemarin nih, digelarlah sidang putusan, dan di dalam sidang tersebut Majelis Hakim Nelly Andriani di Pengadilan Negeri Karawang menyatakan bahwa Bu Kusumayati terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke suatu akte otentik. Bu Kusumayati akhirnya dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan. Putusan ini lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 10 bulan penjara dan masa percobaan selama 1 tahun dengan syarat khusus. Nah, gimana Nerois? Menurut kalian? Kayaknya kalau misalkan ngomongin warisan, uang itu sangat-sangat complicated ya. Rumit banget antara hak dan kewajiban, siapa yang salah, siapa yang benar. Ya ujung-ujungnya pasti balik ke hukum yang berlaku. Personal feeling harus dikesampingkan ya, walaupun mungkin ibunya merasa bahwa anaknya tidak involved, gak pernah muncul, ayahnya sakit mungkin gak ada, akhirnya dia merasa bahwa kok bisa muncul-muncul minta warisan gitu. Gak usah, udah palsuin aja tanda tangannya. Ya yang salah akhirnya tetap aja ketika hukum itu diabaikan atau dilanggar. Very complicated tuh. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir untuk video kali ini adalah kasusnya Ruby Franke. Ruby Franke ini adalah seorang ibu asal Utah, Amerika Serikat, istri dari seseorang bernama Kevin Franke. Kevin sama Ruby memiliki 6 orang anak. Anak tertuanya lahir pada tahun 2003 dan bungsunya lahir di 2013. Nah, di tahun 2015, Ruby membuat sebuah channel YouTube bernama 8 Passengers. Jadi 6 anak sama 2 orang tuanya. Nah, di channel tersebut, Ruby tuh mengunggah gimana caranya dia sama suaminya mengasuh anak-anak mereka, membesarkan, mendidik, dan mendisiplinkan 6 anak mereka. Masak bersama, makan, mengobrol, mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Ada tugasnya satu-satu nggak? Semakin lama, semakin banyak subscribers yang terkumpul di 8 Passengers. Sampai channelnya akhirnya memiliki 2 juta subscribers. Nah, di tahun 2022, ada sebuah drama di mana tiba-tiba Ruby menghentikan video-video yang biasanya dia upload ke channelnya. Dan gak lama kemudian, Ruby sama Kevin bercerai. Setelah mereka berpisah, akhirnya Ruby tuh memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang perempuan bernama Jody Hildebrand, seorang terapis untuk orang-orang yang kecanduan pornografi dan seks. Jadi si Jody ini memiliki sebuah perusahaan layanan konseling bernama Connections Classroom yang fokus dalam pengasuhan anak. Akhirnya Ruby sama Jody itu aktif membuat konten parenting di akun Instagram Moms of Truth. Nah, pada 30 Agustus 2023, jam 10.46 pagi, anak laki-lakinya Ruby, Russell yang berusia 12 tahun, tiba-tiba guys,
mengetuk pintu rumah tetangganya. Nah, si tetangganya buka pintunya kayak, hey Russell, kenapa? Terus Russell langsung bilang, I was just wondering if you could do 2 favors. If you could take me to the nearest police station. Well, actually just one is fine. Aku cuma mau tahu, kamu boleh bantu aku tentang 2 hal nggak? Bisa nggak aku dibawa ke kantor polisi terdekat? Bantuannya 1 aja deh, nggak apa-apa. Yes. Hi, how is this? Wondering if you could do 2 favors, taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. What's going on, son? Have a seat there. It's personal business. Have a seat. What's your name? How'd you do this? Ketika si tetangga ini memerhatikan Russell, ternyata Russell nih udah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Ada luka-luka di tubuhnya, bahkan di pergelangan kakinya itu ada lilitan lakban. Russell juga kelihatan kayak anak yang kelaparan atau kehausan. Akhirnya si tetangga nih langsung nelpon 911. Tugas pun datang, Russell diinterogasi, dan kepada polisi akhirnya Russell cerita, guys. Dia bilang bahwa dia memanjat keluar dari jendela rumahnya Jody, di mana dia disekap sama ibunya. Tentunya polisi kaget banget, si tetangga juga kaget banget karena selama ini kan keluarga itu kelihatannya kayak keluarga harmonis, ibunya juga kelihatan kayak orang bener gitu, orang bikin konten keluarga, konten gedein anak. Akhirnya Ruby sama Jody ditangkap atas tuduhan pelecehan anak. Terungkap selama proses persidangan bahwa ternyata dari Mei sampai Agustus 2023 Ruby sama Jody itu memaksa Russell untuk mengerjakan pekerjaan fisik selama berjam-jam, berhari-hari. Dia disuruh kerja di luar rumah tanpa menggunakan alas kaki, dibiarkan terpapar sinar matahari sampai kulitnya tuh melepuh-melepuh, ngelupas-ngelupas. Russell juga nggak dikasih makan yang cukup. Bahkan Ruby sempat marah gara-gara Russell ketahuan minum air tanpa persetujuan dia. Di Juli 2023 Russell juga pernah mencoba untuk melarikan diri, tapi dia ketahuan. Dia akhirnya ditangkap. Seringkali dia diikat menggunakan 2 set borgol, jadi di pergelangan tangan sama pergelangan kakinya. Dan kadang-kadang Ruby bahkan mengikat 2 set itu, jadi kayak tangannya diborgol, kakinya diborgol, dan itu dua-duanya diikat jadi satu, jadi biar kaki sama tangannya nempel. Jahat banget. Dan gara-gara ikatan itu, pergelangan kaki dan tangannya Russell mengalami cedera, kulitnya terkelup sampai mengelup ke ototnya, ngerusak otot dan jaringan tangan dan kakinya. Dan ketika mereka ngeliat bahwa anak ini udah luka, cederanya itu diobati sama mereka menggunakan cayenne pepper, cabai cayenne, dan juga madu, terus ditutup pakai lakban. Habis itu Russell diikat lagi. Ruby sama Jody juga secara rutin mendoktrin Russell, meyakinkan dia kalau dia itu jahat dan kerasukan, dan katanya dia tuh mendapatkan hukuman ini sebagai bentuk cinta agar Russell bertobat. Dan Russell bukan satu-satunya anak, karena Ruby itu kan punya 6 anak ya. Anak-anak yang lain itu juga mendapatkan perlakuan yang sama, dipaksa kerja di luar dalam cuaca panas tanpa alas kaki, lari di jalan tanah. Dan dalam dokumen pengadilan, Ruby juga mengaku telah menendang anak laki-lakinya dengan sepatu boot, menahan kepalanya di dalam air, menutup mulut dan tangan anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Jody juga mengaku akhirnya telah memaksa putri bungsunya Ruby yang umurnya baru 9 tahun untuk melompat ke tanaman kaktus berkali-kali dan berlari di jalanan tanpa alas kaki sampai kakinya melepuh. Nah, sebenarnya jauh nih sebelum Ruby ditangkap aja, banyak banget orang-orang yang nonton channelnya, atau orang-orang general lah, netizens, warganet, yang udah ngeritik cara parentingnya Ruby yang dianggap lumayan ekstrim. Di satu video yang diupload sama mereka di tahun 2020, salah satu anaknya Ruby, Chad, itu mengungkap bahwa dia sempat dihukum karena mengerjai saudaranya. Jadi selama 7 bulan, dia tidak boleh tidur di kamarnya dan diminta untuk tidur di atas beanbag. I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head. It's pretty funny, but now that I look back, I mean, it's pretty depressing. No, we never told our viewers that I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, he was like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. You think it's funny because... And then I walk out and... If you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom.
it was not funny. Gila. Akhirnya pada 20 Februari tahun 2024, Ruby sama Jody dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan. Dijatuhi hukuman penjara 4 kali berturut-turut, masing-masing dakwaan 15 tahun. Yang berarti mereka akan mendekam di penjara selama 60 tahun. That is insane. What do you think of these cases? Gimana menurut kalian guys, kasus-kasus yang kita bahas hari ini? Mana yang menurut kalian pantas dan mana yang kayaknya gak perlu segitunya deh? Coba semuanya komen di bawah. Sebenarnya ada satu kasus lagi, Raphael Samuel yang menggugat ibunya gara-gara telah melahirkan dia. I think it's a very important discussion, sebenarnya diskusi yang sangat penting untuk kita kayak ngambil waktu dan memikirkan sebenarnya hukum itu ada untuk menjaga hak-hak seseorang. Tapi memang terkadang ada kasus-kasus di mana hukum pemerintah tidak sejalan sama hukum moral atau hukum rimba atau hukum adat. Dan eventually kita sadar bahwa emang tidak semudah itu untuk mendefinisikan benar dan salah dalam kasus-kasus yang serupa tapi tak sama. Ya nggak sih? I don't know. I'm still thinking about it. Jadi aku gak sabar untuk membaca komentar kalian juga. What do you reckon? Do you agree with me? Do you disagree? Setuju atau tidak? Boleh komen di bawah. Dan besok kita bakal ketemu di Neror. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Nah, syaratnya adalah uang 500 miliar yang sebelumnya menuntut sebelah sana 2 orang tuh.